Shalom semuanya. Kembali kita di hari ini, hari yang Tuhan kuduskan untuk kita kembali memuji memuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita saat teduh sejenak ya. Ini kami ya Bapa, kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kita angkat lagu pujian, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hargai Yesus entah
Engkau Yesus kami kagumin. Terima kasih atas karya Tuhan, atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kami datang membawa hidup kami ya Tuhan. Ini kami ya Bapa, ini ibadah kami ya Tuhan. Berkatilah ya Bapa, sehingga harum di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami perbuat saat ini ya Bapa, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkati setiap jemaat Tuhan, berkati kami ya Tuhan, yang datang membawa hidup kami kepada Tuhan. Dan juga Engkau tahu ya Bapa, kami akan belajar dari kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, sehingga kami Tuhan bisa lebih lagi mengerti. Terima kasih ya Bapa, media yang kami pakai saat ini Tuhan pakai. Berkati ya Bapa, sehingga kami boleh melakukan ibadah kami ini dengan lebih sungguh lagi ya Tuhan. Dan kami menikmati kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau lebih lagi bersorak-sorai buat Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kaulah satu-satunya. Tuhan kita satu-satunya yang menjadi penolong kita. Kaulah Satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran ya Tuhan. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan kami. Kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku Yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku
menjadi selalu kebenaran hidup kita Bapak Ibu. Kita akan lagu pujian Yesus kau kebenaran. Kita hidup bagi Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis digalakkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak Amin. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan itu sangat dahsyat dalam hidup kita. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Kita akan angkat lagu pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Tuhan ya. Kita angkat lagu pujian Yesus kaulah kebenaran dalam hidupku. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
dalam surga kami bersyukur buat kasih dan anugerah Tuhan, bahwa segala dalam kehidupan kami tidak lepas dari kasih karunia-Mu, bahwa apa yang kami alami Engkau pun ada di dalam semuanya itu. Bahkan Engkau mendatangkan segala kasih karunia dan pertolongan serta kebaikan dalam kami. Kami percaya kasih-Mu besar Tuhan, dan mengampuni setiap salah dan dosa kami. Biarlah kami pada pagi hari ini datang kepada Tuhan juga dengan pengakuan yang sama. Kami bersyukur buat pengampunan yang Tuhan beri, dan kami mau berbalik kembali kepada Tuhan untuk kami bersembah, sujud, memuji, memuliakan nama-Mu, bawa hati, bawa hidup kami. Dan biarlah Tuhan pada pagi hari ini juga menyatakan kasih karunia-Nya untuk kami bisa memahami apa yang Tuhan maksud dalam kebenaran firman Tuhan yang kami akan sama-sama dengar. Kami berdoa berkat pertolongan, kemurahan dan firman Tuhan mengubahkan kami, jadikan hati pikiran kami melekat kepada Tuhan, karena sesungguhnya itulah esensi dari kehidupan setiap kami, sehingga kami tahu akan jalan-jalan hidup kami. Dalam kasih karunia Tuhan kami permuliakan Engkau, dan biarlah dalam kasih karunia Tuhan Roh Tuhan, firman Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam kasih karunia Tuhan kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Saudara, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dalam judul perikop, Garam Dunia dan Terang Dunia. Saya akan bacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, berbicara mengenai terang dan garam dunia, bagaimana kita bisa menjadi terang? Bagaimana kita bisa menjadi garam bagi dunia ini? Ya, sebelum semuanya itu, kita akan menyaksikan satu buah video yang sama-sama akan kita saksikan. Wir halten den Ramadan für etwas sehr Wertvolles und wir denken, beten und sich füreinander und für Gott öffnen, das schafft eine gute Menschlichkeit, das schafft Friedenskräfte. بالتضامن رأوا أنهم يعطوا فرصة ويعرضوا للمسلمين إمكانية إقامة صلاة الجمعة في فضاء الكنيسة، وهذه كما قلت مبادرة طيبة وجيدة وتحمد وتشكر. In der wir tiefste Dankbarkeit verspüren, den Gastgebern uns die Türen geöffnet haben und uns ermöglicht, die muslimische Freitagsgebet und das Gebet zu verrichten. Allah sagt zu Nisa, Vers 36. والله وانا في الاول وانا جاي كنت مستغرب الفكره شويه، بس الاحساس جميل جدا. فكره في الوقت اللي ما فيش اماكن في كل المساجد والمسلمين مش لاقيين اماكن يصلوا فيها، مبادره كويسه جدا فعلا من الكنيسه. شعور لا يوصف، شعور رائع، شعور يجعل الانسان يشعر في الاخوه بين البشر. الناس ومصالحهم، وزن ومصالحهم، وزن
كمية الفيروسات التي Iya, bagaimana pendapat saudara mengenai video tersebut? Tentu saja sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang sangat berbeda, sesuatu yang tidak sesuai dengan lazimnya, atau sesuatu yang sangat inspiring buat kita semua, gitu ya. Ya, bagaimana tidak sebuah gereja yang kemudian dibuka dan dipakai untuk sholat. Ya, tentu saja ini dua hal. Gereja yang memiliki keterbukaan dan juga respon dari saudara-saudara kita muslim yang mereka kemudian juga oke, kami akan beribadah di sana, gitu ya. Mereka sedia. Memang perbuatan baik tidak selalu ditangkap baik. Maksud baik belum tentu hasilnya atau penerimaan dari orang lain juga sama. Mereka berespon dengan positif apa yang menjadi maksud baik kita. Namun paling tidak saudara, hal-hal seperti ini hal-hal yang perlu untuk terus kita lakukan dan kita pikirkan, gitu ya. Nah, kita akan membahas tentang terang dan garam, gitu ya. Dikatakan di ayat 13, kata yang pertama dikatakan kamu. Siapa kamu? Kita, gitu ya. Kamu adalah garam dunia. Dan dikatakan juga di ayat yang ke-14, kamu apa? Kamu adalah terang dunia. Nah, saudara, berbicara mengenai terang dan garam dunia ini dikatakan bahwa memang kita ini adalah terang dan garam. Mengapa disebut kita? Mengapa kita menjadi terang dan garam? Karena memang kitalah orang-orang yang terpanggil. Kitalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Ekskaliosin adalah kita yang telah mengalami kegelapan, di mana kita berpengalaman atas kegelapan dan kita sekarang dibuat terang akan setiap kehidupan kita, dan kita ini memang orang-orang yang telah tertebus, orang-orang yang diberikan kasih karunia. Kita orang-orang yang merdeka atas setiap dosa, dan sekarang kita mengalami terang kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan terang. Tadi malam kita berbicara tentang jangan sia-siakan kepercayaan kita itu. Jangan sia-siakan iman kita itu. Dengan apa? Kita berbuat sesuatu dan menghidupi kepercayaan itu dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama berbicara tentang terang dan garam itu berbicara tentang kita. Sama-sama katakan, kita. Saya terang. Saya garam dunia ini. Iya, itulah kita, saudara. Jadi kita perlu memaknai bahwa kita adalah terang dan garam. Meskipun kita memiliki segala pergumulan, permasalahan, persoalan, saudara, itu bagian dari kita akan menjadi terang dan garam. Karena tidak mungkin terang itu akan menjadi terang di sesuatu yang sudah terang. Namun terang itu akan menjadi terang di tatkala ada kegelapan yang terjadi, termasuk di dalam sisi-sisi dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang kedua, saudara, yang menjadi menarik adalah bagaimana kita bisa menjadi terang dan garam. Ada hal yang terbaik yang pada waktu kita kecil atau pada waktu kita memiliki keinginan pasti kita bayangkan, kita rasakan apa yang kita inginkan, gitu ya, apa yang kita mimpikan, apa yang kita rindukan, gitu. Nah, Filipi pasal keempat ayat yang ke-8 berkata, Filipi pasal keempat ayat yang ke-8 berbicara mengenai semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, seperti kita sedang memiliki mimpi, sedang kita memiliki keinginan, gitu ya. Yang paling utama untuk kita menjadi terang dan garam adalah, saudara punyakah kerinduan, punyakah keinginan untuk saudara menjadi terang dan garam itu? Adakah saudara memikirkan sesuatu untuk yang lain? Karena tanpa itu semua, saudara tidak akan pernah bisa melakukan atau mengeksekusinya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata saudara, gitu ya.
Bahkan jikalau saudara hanya memiliki keinginan atau pikiran saja tanpa melakukan, itu hanya sekedar sebagai mimpi di siang bolong. Atau seperti halnya waktu kita punya keinginan tapi kita tidak melakukan, kita tidak berusaha dan mencobanya, itu sama seperti kita juga istilahnya ya punya cita-cita namun kita tidak mau berusaha untuk meraih cita-cita. Kita punya keinginan namun kita tidak mau berusaha untuk mencari keinginan kita itu, gitu. Saya percaya kita semuanya baik. Saya percaya kita semuanya itu pengen melakukan suatu kebaikan. Namun kadangkala itu hanya sampai sebatas apa yang menjadi keinginan saja. Nah, sebelum sampai kepada tindakan itu, paling tidak saudara pastikan bahwa kita sekarang punya keinginan, punya kerinduan, punya mimpi, punya sesuatu yang kita mau bagi, kita mau memberkati orang lain, atau sesuatu yang dimana kita mau untuk menolong kehidupan orang lain. Itu biasanya bergerak, bekerja dalam diri kita, dalam pikiran kita. Kita lihat sesuatu yang terjadi, ya kita rindu dan kemudian kita tergerak, kita melihat ada yang sesuatu yang tolong, ya itulah yang terus akan menjadi gerakan-gerakan dalam diri kita. Dan itu berbicara tentang kita perlu melatih dalam setiap kehidupan kita. Itu perlu ada dalam pikiran dan dalam hati kita. Kadang-kala pun kita merasa malu dan enggan, kita merasa nggak enak dan lain sebagainya. Nanti kita akan sampai di sana. Nah, namun yang menjadi bagian penting adalah saudara pikirkanlah, renungkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang sedap didengar. Karena itulah awal mula kita memiliki segala mimpi-mimpi, segala visi-visi dalam kehidupan kita, segala mimpi-mimpi, segala kehidupan kita, gitu ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, disitulah sebenarnya letak kehidupan kita yang kita perlu laksanakan. Bagian yang ketiga yang sama-sama kita akan renungkan, saudara bisa melihat referensi di dalam Lukas pasal yang ke-10. Di sana berbicara tentang orang Samaria yang murah hatinya. Saudara ingat cerita tersebut ya, orang Samaria yang murah hatinya. Jadi satu kali ada seorang yang sedang dalam perjalanan. Ini menjadi menarik karena sebenarnya perkataan Tuhan Yesus ini, atau perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan ini kepada orang, itu adalah karena pertanyaan ahli Taurat, gitu ya. Ahli Taurat untuk apa? Untuk mencobai Tuhan Yesus. Namun kadang-kala Tuhan Yesus nggak langsung berespon dengan marah. Tuhan Yesus juga tidak merespon dengan kata-kata yang tidak tepat atau menohok mereka. Tetapi kadang-kala Tuhan Yesus kasih penjelasan, gitu ya. Karena pertanyaannya adalah tentang hidup yang kekal. Jadi pertanyaan mengenai hidup yang kekal itu sesuatu yang sangat penting, gitu. Kalau orang yang mencobai kita itu berusaha untuk mereka mau cari tahu tentang kehidupan yang kekal, itu sesuatu yang sangat penting. Ya, punya siasat apapun, jelaskan, gitu ya. Dan Tuhan Yesus menjelaskan itu kepada ahli Taurat. Dan dia katakan dengan satu perumpamaan, ya, satu kali ada orang yang sedang melakukan perjalanan dan kemudian dia dirampok oleh penyamun-penyamun habis-habisan, gitu ya. Dan kemudian dia sampai nggak berdaya. Kemudian lewat seorang imam dan berlalu begitu aja, gitu. Kemudian lewat seorang Lewi, berlalu begitu aja. Namun kemudian ada orang Samaria, orang yang dikategorikan sebagai orang lain dari bangsa Israel, gitu ya, atau orang yang sebelah, gitu ya, orang kafir dan lain sebagainya, gitu ya. Ya, saudara, namun kemudian dia turun dan kemudian membalut luka-lukanya, membawanya ke penginapan, keluar lagi modalnya, dan kemudian sampai berpesan dia pengen memastikan bahwa dia dirawat dengan baik, dan jikalau kurang dia akan kembali lagi ke situ. Nah, itu sesuatu yang sangat menarik, saudara. Kenapa orang Samaria ini bisa seperti ini? Adalah karena dia terlatih hati dan pemikirannya, gitu. Dia bukan saja terlatih untuk dia mencari kehidupannya sendiri, namun dia terlatih untuk melatih hatinya, melatih pemikirannya untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang
yang memberkati dan menolong orang lain, hal-hal yang berbentuk hal-hal yang bisa untuk memberkati orang lain, menolong orang lain. Ini sesuatu yang sangat menarik, yang seringkali kadangkala kita kita kurang latihan akan hal-hal tersebut. Nah, berbicara mengenai terang dan garam dunia, inilah yang menjadi perlu dan penting buat kita, gitu ya. Jadi yang pertama, saudaralah terang dan garam dunia itu. Yang kedua, pikirkanlah apa yang benar, apa yang baik, apa yang mulia, yang sedap didengar, dan itu berawal dari diri kita. Pikirkan, rasakan. Yang ketiga adalah saudara, kita perlu terus melatih dengan apa? Apa yang kita sudah pikirkan yang baik dan rasakan dengan baik, lakukan itu. Jangan sampai seperti suatu mimpi di siang bolong. Jangan sampai seperti suatu teori yang tanpa bukti. Ini akan membuat orang-orang akan merasa, wah, kalian ini imam, kalian ini orang Lewi, tetapi kalian tidak bisa melakukan sesuatu itu. Dan justru disitulah, saudara, terang dan garam bukan berbicara status, profesi, dan apa yang saudara punya, tetapi apa yang saudara perbuat. Itulah saudara akan menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Terang dan garam bagi dunia ini sebenarnya membawa kepada apa? Bukan kepada pencitraan diri, bukan kepada pemuliaan diri, namun sebenarnya seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada ahli Taurat itu, meskipun mencobai mereka, namun yang menjadi penting adalah tatkala kita melihat kebutuhan dari satu lingkungan, dari satu situasi, itu yang paling menjadi penting. Tujuannya, goalnya, itu yang jauh lebih penting. Goalnya kenapa Tuhan Yesus berespon dan juga menjelaskan dengan panjang dan dengan detail, dengan simple. Saya rasa ya, meskipun detail dan simple itu sesuatu gambaran yang paling baik dari seorang guru untuk bisa menjelaskan kepada anak-anaknya. Detail tapi simple tapi detail gitu ya. Jadi nggak molor-molor lain sebagainya, tetapi kemudian itu yang kemudian bisa menjelaskan kepada ahli Taurat ini, oh benar ya, harus seperti itu ya, gitu. Nah saudara terang dan garam bagi dunia ini. Saya nggak tahu apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kebiasaan kita. Namun saya percaya begini, meskipun kita memiliki banyak kekurangan, kita tidak memiliki kelebihan. Namun jikalau kita punya pikiran, punya hati, jikalau kita punya mimpi, punya kerinduan, itu pasti akan menjadi suatu misi yang luar biasa, di mana kita manusia yang hina, kita akan bisa melakukan sesuatu yang mulia karena Allah bekerja di dalam kita. Barangkali kita miskin, kita tidak memiliki kemampuan intelektual yang bagus, namun saudara, kita akan melakukan sesuatu yang luar biasa yang tidak sanggup dikerjakan oleh orang-orang pintar dan orang-orang kaya. Dengan apa? Karena ada Allah yang bermisi dalam kehidupan kita. Kehidupan ilahi turun ke atas kehidupan kita. Saudara, ingatlah bahwa murid-murid itu dan rasul-rasul itu bukan orang-orang yang terpelajar, bukan orang-orang yang hebat, bukan orang-orang yang punya kemampuan. Bahkan pada suatu kali pada waktu Petrus dimintai orang sedekah, dia dibilang, emas dan perak tidak ada padaku, namun apa yang ada padaku. Saudara, selalu ingat apa yang ada padaku. Kekurangan selalu membuat kita terus merasa kekurangan, merasa sulit, merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan meminta belas kasihan, dan sulit untuk kita bersyukur, sulit untuk kita bermisi. Namun cukuplah dengan apa yang ada pada kita dan bekerjalah, karena itu semua akan ditambahkan kepada kita. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ya, bagaimana kita mencari? Lakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita akan ditambahkan semua oleh Tuhan. Gitu. Ya, saudara, percayalah bahwa kehidupan kita luar biasa. Kehidupan kita indah. Persoalan, pergumulan, silih berganti terjadi. Tapi yakinlah, Tuhan itu berkarya, mendatangkan segala keindahan dan keluar biasaan dalam kehidupan kita. Buatlah hidup kita bergairah, buatlah hari-hari kita luar biasa, buatlah keluarga kita turut dalam misi ilahi Allah. Latihlah kehidupan kita, latihlah keluarga kita, latihlah anak-anak kita. Karena tanpa latihan untuk kita menghidupi bagaimana menjadi terang dan garam, mustahil terang dan garam akan menjadi kehidupan dalam kehidupan kita. Saudara akan menjadi pribadi yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya mau berdoa buat kita. Saya mau berdoa buat saudara semua. Ya,
Barangkali nggak banyak talenta, nggak banyak kemampuan, nggak banyak harta. Namun setiap orang pasti dikasih talenta sama Tuhan. Meskipun cuma satu, lakukan. Jangan pendam. Bagi saudara yang rindu untuk menghidupi kehidupan terang dan garam, bagi saudara yang rindu untuk menghidupi isi hati Allah, bermisi dalam kehidupan kita, dan bagi setiap kita yang memiliki banyak kerinduan dan pemikiran dan kita belum untuk melaksanakan, ataupun saudara yang telah bekerja dengan luar biasa untuk menghidupi itu, dan saudara rindukan itu terus berkarya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk meletakkan tangan saudara di dada. Dan apapun yang menjadi setiap kerinduan isi hati kita, percayalah Tuhan yang akan berkarya. Karena sekali lagi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, hamba berdoa bagi setiap kami yang meletakkan tangan kanan kami di dada, di mana kami rindukan untuk menghidupi kehidupan ilahi, kehidupan dalam misi Allah, kehidupan untuk menjadi terang dan garam, dan di mana kami juga berdoa untuk semua kami yang sudah ambil bagian dalam pergerakan misi ilahi Allah. Tuhan tolong berkati semuanya kami, dan Tuhan berkati juga kami yang sudah memiliki kerinduan namun kami sulit untuk menghidupinya, sulit untuk melakukannya dalam kehidupan kami karena ada banyak faktor. Tuhanlah Engkau menjadi penolong dan Engkau menjadi sumber pertolongan bagi kami. Kami juga berdoa ya Bapa di surga, di mana setiap kali kami menghidupi misi dan kerinduan hati-Mu ya Bapa, kami memiliki tantangan dan pergumulan, kami memiliki sesuatu yang membuat kami merasa berat. Kami berdoa, biarlah kekuatan yang daripada Allah tercurah dan diberikan kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tangan dan kaki kami akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati hati dan pikiran kami, dan biarlah roh kami akan semakin kuat di dalam Tuhan, dan kehidupan kami akan semakin mempermuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan kehidupan kami Tuhan dapati berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih ya Bapa, diberkati seluruh jemaat-Mu, pekerjaan dan setiap kerinduan isi hati mereka, segala cita-cita mereka, anak cucu mereka diberkati oleh karena Allah yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.